Pertama, buka aplikasi Premiere. Keluar tampilan ini dan kita klik New Project. Nah, keluar kayak gini, kita kasih namanya projectnya misalnya edit ya, atau apa ya. Setelah itu kita juga save. Sebenarnya kita juga tadi bisa merubah filenya itu mau ditaruh di mana ya. Nah, ini kita masukkan video-video yang akan diedit ke galeri. Nah, ini ada namanya galeri sebelah kiri. Itu tinggal diklik 2 kali, nanti keluar, pilih filenya di mana, tinggal open, nanti akan lari ke situ. Nah, kayak gini. Nah, terus dicari filenya di mana yang mau diedit. Video, audio, musik semua ditaruh, di open, maka akan pindah ke galeri. Nah, ini udah di galeri. Nah, ini udah. Nah, udah. Ini sebelah Nah, ini file yang udah diekstrak itu tadi udah dimasukin ke galeri, itu adalah narasi atau voice over. Nah, biasanya untuk mempermudah itu versi kalau saya ngedit ini, aku tuh lebih enak masang voice over. Nah, voice over itu didengerin, dikasih jarak dan segala macam supaya enak didengar dan orang tuh ngerti apa yang akan disampaikan, nggak terlalu rapat jeda-jedanya apa di ini. Nah, ini musiknya belum, aku tadi belum dimasukin galeri, masukin dulu. Nah, ini termasuk musik, nanti dibikin rap edit, jadi nanti musik itu udah kebentuk. Dan ini saya pertama kali kalau ngedit model-model kayak voice over kayak gini, kayak berita atau profil yang pakai narasi, biasanya narasi sama musik. Ini di rap edit dulu. Begitu voice overnya muncul, musiknya mengecil, kita edit dulu, kita rapihkan di sini. Cari musik yang maksudnya masuk ke konten yang akan diedit. Nah, ini udah dikasih musik tuh, di bawahnya kasih musik. Jadi ini audio dulu, kalau model-model kayak gini enaknya audio dulu, nanti tinggal masukin gambar disesuaikan dengan narasi. Nah, ini dipas-pasin supaya enak ya, supaya orang tuh ngerti ada jedanya, ada nggak terlalu itu, ada musiknya. Nah, ini kita rapihkan dulu supaya enak.
musik juga ganti-ganti ya. Nah, karena ini ada opening presenter atau host yang di depan yang akan sebelum voice over, maka kita juga masukin dulu biar kebentuk, kita kebayang nanti itu akan jadinya kayak gimana. Jadi sebelum narasi itu ada dulu presenter yang ngomong, baru nanti masuk ke voice over. Nah, ini kita masukin dulu biar kelihatan bentuknya nanti. Nah, ini audionya. Kalau audionya mono, untuk stereo maka dikasih efek supaya kiri kanan itu sama. Tadinya kosong nih, kalau lihat di levelnya itu tadinya cuma satu aja nih levelnya, kirinya nggak ada. Kita pakai left right atau nah, di efek ada itu efek audio. Nah, ini harus benar-benar enak ya nanti, karena ini ngaruh ke nanti cutting gambar. Jadi kalau ini udah enak, maka nanti masukin gambar sesuai dengan narasi itu akan berasa enak. Dimana masuknya, dimana potongnya, nanti tinggal masukin. Makanya ini harus bolak-balik dan dirasain ya, karena ini akan ngaruh di rasa nanti pas ngedit gambar. Jangan lupa di save, nanti kalau error atau ada hal-hal yang tidak diinginkan ini hilang, balik lagi kita ngedit dari awal lagi. Ini baru ada gambar yang opening ya, opening aja. Nanti di belakang juga ada Chris ngomong lagi dari
Nah, terus dirapikan. Di belakang kita pasang biar kebentuk, dimana ada video audio yang muncul opening atau closing ya kelihatan, dimana ini bentuknya nanti kelihatan. Nah, ini di mixing audionya, jadi pas ada suara narasi audio itu kecil. Nah, ini dan tidak dipotong tapi diturunin ya, jadi enggak, tidak kaget turunnya itu, mengecilnya itu enggak kaget, dia akan pelan-pelan turun. Nah, itu ada di sebelah kiri settingannya, di efek, diklik dulu audio yang akan di musik yang dikecilin, nanti di itu di efek kontrol itu ada audio bisa diturunin, ada keyframe nya itu di atas. Nah, ini semua dirapiin dulu biar enak, tidak tabrakan nanti volume narasi sama musik. Begitu narasinya ada jeda dan narasinya hilang, maka musiknya akan tinggi, kita setting tinggi ya, jadi musik doang itu akan volumenya akan membesar. Nah, ini udah mau selesai mixingnya. Ini kalau orang saya nggak tahu ya ngeditnya modelnya sama apa enggak, tapi yang jelas ini lebih enak ya kalau yang narasi gini ya. Ini audio dulu, nanti tinggal masukin sesuai dengan narasi, cari yang paling sesuai dengan apa yang dibacakan di narasi. Nah, ini belakang ini akan ada ngomong lagi, ada audio video yang keluar, dan ini harus pas karena ini ada lip sync bibirnya ya, bibirnya harus pas dengan audionya. Jadi ini juga dimasukin biar ketahuan, nanti ketahuan formatnya itu akan kayak gimana. Kalau udah kebentuk itu gampang, nanti tinggal masukin aja gambar-gambar sesuai dengan narasi. Nah, ini taruh belakang, taruh
Ini cari gambar yang pas syutingnya itu benar, karena ada salah-salahnya ya. Kita cari tagnya yang mana yang benar. Nah, ini kelihatan audionya mono nih. Nah, itu udah stereo. Kita harus stereo ini kalau yang mono. Nih udah stereo. Itu dikasih efek left right. Itu ada di efek ya. Ya, terus rapihin. Kita rapihkan dulu ini. Musiknya untuk ending logo biar enak, harus pas ya, jadi nanti kebayang. Nanti kita lihat ini musiknya nanti jadinya kayak gimana. Makanya kita pas-pasin, nanti harus sudah kebayang. Edit itu harus sudah kebayang bentuknya akan jadi apa. Mixing lagi. Rapihkan lagi sampai benar-benar enak didengar. Nah, ini kurang lebih seperti kan yang udah jadi ini kayak gini nih, masih kosong ya. Nah, ini tulisan belum ada sih. Karena ini tulisan udah jadi. Selamat datang di Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mari kita lihat fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sini. Apa yang Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terintegrasi dengan Pusat Pelatihan Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berlokasi di Jalan Empang 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sejak tahun 2020. Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi ini memiliki bangunan 2 lantai yang digunakan untuk melakukan penilaian potensi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita baru masukin gambar sesuai dengan narasi tadi yang ada ininya tuh. Kita masukin gambar.
kita rapikan dulu sesuai dengan yang diterangan yang dibacakan. Nah, kita cari gambar yang sesuai dengan itu ya, yang paling sesuai. Kalau ngomongin tentang toilet, ini kita masukin tulisan toilet. Kalau tentang ruangan apa ini ya, kita masukin, cari ruangan yang benar-benar sesuai, musola apa disesuai, kita cari benar-benar di galeri itu. Makanya nanti gambar itu hasil syuting dimasukin ke galeri semua biar kita enak nyarinya. Nah, kita rapihkan dulu, isi dulu semua, jangan sampai ada yang kosong, jangan ada yang hitam lagi. Sesuaikan dengan yang diomongin di narasi. Nah, setelah rapi makas, nah ini ya, nih hasilnya. Kurang lebih kayak gini ya. Selamat datang di Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mari kita lihat fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sini.
Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terintegrasi dengan Pusat Pelatihan Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berlokasi di Jalan Empang 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sejak tahun 2020. Lembaga penyelenggara penilaian kompetensi ini memiliki bangunan 2 lantai yang digunakan untuk melakukan penilaian potensi. Nah, itu kurang lebih cuplikannya ya, segitu dulu. Kita rapihkan, benar-benar rapihkan lagi cuttingnya biar enak dilihat. Bolak-balik kita lihat, dengerin. Kalau masih ada yang kosong, karena begitu gambar nggak kelihatan, kalau emang ini kita lewat bar hitam dulu, terus lanjutin ke gambar-gambar yang emang udah ada ya. Nah, ini dirapihkan lagi, terus dirapihkan. Kalau sudah rapi, mari kita ke title ya. Title ini adanya di atas itu. Ini tadi kan modenya edit, kita ke grafik. Itu ke grafik itu ada di kanan, itu ada template yang udah jadi, yang tinggal nanti dipilih dulu. Nah, ini udah dapat yang kira-kira pas. Nah, ini kita masukin ke timeline ya. Timeline itu yang ada garis-garis videonya. Nah, ini untuk di depan itu ada, emang harus enaknya ada tulisan, jadi kita kasih tulisan buat memperkuat informasi yang disampaikan ya. Ini kasih itu setelah diklik yang tadi udah dimasukin ke timeline itu, tinggal ganti aja nih di atasnya, tulisannya tinggal ganti, terus backgroundnya tinggal ganti ya, terus rapihin. Kita udah ke graf ini, habis ini mungkin selesai lah, kecuali kalau mau dilanjutin ke rapihin warna ya, tapi jarang kalau kayak gini-gini. Biasanya udah, kalau udah ada title nama, ada keterangan-keterangan yang harus atau enaknya pakai tulisan nih, kayak gini-gini, grafis-grafis kayak gini udah cukup biasanya, nggak terlalu harus. Audio juga biasanya kalau yang pengen bagus ada efek transisi video sama ini lagi dirapihkan lagi, tapi ini enggak, kalau cuma bikin kayak gini doang enggak. Tapi cara edit ini karena formatnya emang narasi dan kayak gini. Kalau formatnya yang lain nggak bisa disamain. Kalau sinetron atau cerita nggak bisa, itu karena ngurut scene dan audionya itu lip sync, hampir semua lip sync. Jadi nggak bisa diedit audio dulu, itu biasanya malah audio video dulu baru nanti menyesuaikan. Kalau format kayak gini, ini lebih cepat, ini paling cepat nih editnya.
Nih title nama dan jabatan, jangan lupa ya. Kalau belum ada kita datanya harus pas, datanya pas syuting itu harus ada catatan yang, karena nama orang ini sensitif sama jabatan. Nah ini proses rendering, karena biasanya itu merah-merah di atas itu karena apa, terlalu banyak gambar ditumpuk ya, layer-layernya, jadi harus dirender. Nah hijau kalau udah dirender. Nah kalau udah selesai kita tinggal ekspor. Nah ini diekspor jadi satu, jadi format satu file MOV yang udah nyatu. Nah ditaruhnya di mana, formatnya apa, biasanya kita pakai format MP4. Nah ini cari di mana naruhnya biar nggak bingung nanti nyarinya di mana. Nah ini kita tunggu, biasanya agak lama ini ya kalau rendering ini. Rendering ini bisa 15 menit, 10 menit, setengah jam. Tunggu ya. Nah ini udah mau selesai. Nah kita kurang lebih jadinya kayak gini nih ya, ini cuplikannya. Selamat datang di lembaga. Di lantai 1, terdapat beberapa fasilitas prasarana. Di antaranya, ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.